Saudara dan saudari yang terkasih, Pace Ebene. Hari Minggu Paskah ke-7 membawa kita pada suasana penantian yang mendalam. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid berada dalam satu situasi yang tidak mudah. Nah, di tengah situasi itu, mereka memilih satu sikap penting, yakni berkumpul dan berdoa. Pada hari Minggu ini, Gereja Universal merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Di tengah dunia modern yang dipenuhi media sosial dan arus informasi tanpa batas, manusia sering makin mudah berbicara, tetapi semakin sulit juga mendengar. Mudah menghakimi, tetapi semakin sulit untuk hidup dalam kasih dan perjumpaan. Karena itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita merefleksikan komunikasi yang lahir dari iman dan persatuan dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, diceritakan para murid yang berkumpul dan bertekun dalam doa. Sikap para murid mengimplisitkan bahwa gereja sejati adalah gereja yang hidup dalam persekutuan dan komunikasi rohani. Doa bersama para murid menjadi gambaran gereja yang komunio, yakni persekutuan umat Allah. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Mereka saling menguatkan dan menantikan janji Tuhan dengan hati. Sikap ini menjadi kritik tajam bagi dunia sekarang yang sering memakai komunikasi untuk menyebarkan fitnah, kebencian, penghinaan, dan manipulasi kebenaran. Komunikasi Kristiani seharusnya menghadirkan damai, pengharapan, dan penghormatan terhadap martabat sesama. Dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Petrus memberikan peneguhan penting. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus. Rasul Petrus menegaskan bahwa penderitaan karena iman bukanlah kehinaan, melainkan partisipasi dalam penderitaan Kristus. Dalam dunia modern, kesaksian iman sering menghadapi tantangan, ejekan, penolakan, bahkan tekanan budaya yang menolak nilai Injil. Namun bagi orang yang beriman, ia akan tetap setia, berani mendobrak paham-paham yang salah dengan kebenaran, berani dan teguh pada identitas Kristiani. Disinilah kita menyadari panggilan sebagai seorang murid Kristus, dengan siap menjadi terang melalui tutur kata, unggahan, komentar, dan sikap hidup. Kita berani mencerminkan martabat Injil. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a, Yesus menengadah kepada Bapa dan memulai doa agungnya sebelum memasuki sengsara. Di sini tampak bahwa salib bukanlah kegagalan, melainkan jalan pemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud Yesus bukanlah kehormatan duniawi, melainkan ketaatan total kepada kehendak Bapa sampai tuntas. Doa Yesus menyingkapkan inti terdalam hidup Kristiani, yakni manusia menemukan identitas hidupnya menjadi persembahan bagi Allah. Lebih jauh, Yesus berdoa bagi para muridnya agar mereka tetap tinggal dalam nama Bapa. Doa ini menunjukkan bahwa gereja hidup pertama-tama karena dipelihara dalam persekutuan kasih Allah sendiri. Kita dipanggil untuk berada di dunia tanpa menjadi milik dunia. Setiap orang beriman dipanggil untuk memandang doa sebagai ruang persatuan dengan Allah yang memberi daya untuk bertahan, mengasihi, dan menjadi saksi di tengah dunia
yang haus akan kebenaran dan keselamatan. Kita perlu memeriksa cara kita berkomunikasi. Apakah kata-kata kita menyembuhkan atau melukai? Apakah media sosial kita menjadi sarana pewartaan kasih atau justru tempat penyebaran kemarahan dan penghakiman? Komunikasi Kristiani harus menghadirkan wajah Kristus yang lemah lembut dan penuh belas kasih. Pewartaan Injil di dunia digital harus tetap berakar pada spiritualitas doa dan kebenaran, bukan sekedar pencarian popularitas atau pengakuan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus memanggil kita untuk menjadi tanda persaudaraan dan pembawa damai. Semoga melalui perayaan Hari Minggu Paskah ke-7 dan Hari Komunikasi Sedunia ini, Roh Kudus menuntun kita agar setiap kata, media, dan relasi yang kita gunakan sungguh menjadi sarana kasih, persatuan, dan keselamatan. Amin.